Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi kita di episode kali ini. Kita udah pakai atribut, tapi ini cuman simbolis aja karena kita nggak akan ngomongin si Shopee Food Driver. Kita akan lebih ngomongin general gitu ya. Ini adalah satu keresahan yang gue lihat kemarinan terakhir. Sebelum-sebelumnya pernah sesekali gitu kan, gue lihat postingan-postingan kayak gini gitu kan. Nggak terlalu sering, cuman cukup beberapa kali gitu ya. Dan ini semoga kedepannya nggak beginilah gitu. Gue juga sebagai driver maksudnya bukan mengecilkan atau kayak gimana, tapi kita sama-sama biar enak lah gitu kan. Jadi di video ini kita akan bahas, kemarin di grup mungkin ada juga yang lihat gitu, kawan kita driver ojol itu sama dari Bogor juga gitu kan. Yang terakhir gue lihat, dia ngebolang ke Jakarta misalkan gitu kan, terus dia tidur di musola kalau malam gitu ya, tidur di jalanan atau tidur di pom bensin gitu kan. Kenapa kok bisa gitu bang gitu kan, maksud gue juga sama dari Bogor gitu, dan Bogor ini gue Bogor ujung arah Sukabumi gitu kan, jadi jauh banget gitu. Cuman memang kerasa capek banget, motor juga capek banget gitu. Mungkin itu salah satu faktornya si abang ini ngebolang kejauhan terus nggak mau balik, mungkin kayak gitu kan. Atau mungkin mau bolang niatnya cuman belum dapat untuk sewa, mungkin kayak gitu ya. Cuman kok gue ngeliatnya agak gimana gitu ya bang gitu. Gue juga sama kok. Mungkin kalau ngeliat yang video live on beat akun sebelumnya udah kelihatan gitu. Kita dari Negla sehari kosong kok bang gitu ke rumah gitu kan. Dibilang capek gitu, tapi mungkin ada faktor lain, mungkin faktor fisik yang udah kelelahan mungkin ya. Kalau gue alhamdulillah masih, karena di rumah masih ada keluarga gitu kan, dan gue nggak bisa seenaknya nggak pulang gitu kan. Jadi gue banyak pertimbangan dan banyak perhitungan juga gitu di rumah. Nah untuk yang kayak gini-gini, kita coba akan kasih sedikit solusi gitu ya bang, biar nggak kayak gitu-gitu banget gitu. Satu, kasihan kita ngelihatnya sesama driver, kok abang bisa sih sampai tidur di jalan gitu kan, sampai bermalam di musola, bener-bener kayak homeless gitu. Jadi nggak ngerti gue ini konsepnya kayak gimana. Ini di video ini kalau misalkan ada yang kayak gitu, boleh banget di komen ya bang, itu kenapa kok bisa begitu gitu. Atau mungkin gue nggak tahu nih, maksudnya nggak ada faktor pendorong untuk pulang, mungkin gue nggak tahu. Boleh banget di komen di kolom komentar. Atau mungkin ada yang pernah ngobrol dengan driver yang seperti itu, kenapa sih kok nggak pulang bang gitu, atau kok nggak ngekos gitu. Boleh banget di komen di kolom komentar gitu ya. Nah ini solusinya bang untuk yang kayak gitu, bentuk kepedulian aja sebagai sesama driver ya gitu. Ntar takutnya kadang-kadang manusia di sini mengartikannya agak beda gitu kadang-kadang. Yang pertama, udah bang PP aja bolak-balik sama kayak gue. Kalau gue mungkin berangkat siang karena gue nggak main penumpang ya kan. Kita cuma main barang dan food, keluar paling 7:30 gitu. Kita jam 6 usahain balik gitu. Jadi nyampe rumah tuh paling jam 9 gitu. Misal dari Jakarta nih, dari Jaksel, jam 9 kita balik ke rumah gitu, sampai rumah. Kalau misalkan dari sana jam 6 gitu kan, kepotong sholat dulu gitu-gitu, itu jam 9 kita sampai ke rumah gitu. Mungkin kalau abangnya main penumpang, itu bisa berangkat jauh lebih pagi bang. Abis subuh, banyak banget driver yang abis subuh berangkat bang gitu. Abis subuh berangkat, balik kayak kita aja nih jam 6 gitu. Jadi biar nggak terlalu kemalaman. Dibilang capek bang pasti gitu. Tapi daripada ngelihat yang seperti itu tadi yang dilakukan gitu kan, lebih parah gitu menurut gue. Nah itu mungkin kalau misalkan yang penumpang habis subuh berangkat ngebolang ke Jakarta, kita paling 2 jam ya bang. 2 jam itu udah lumayan ke tengah gitu kan. Misal ke tengah kota Bogor 1 jam, dari kota Bogor udah bisa sampai Depok itu 1 jam udah lumayan gitu. Atau misalkan lo lewat Parung ke Gaplek udah enak banget itu bang gitu. Jadi yang pertama tetap solusinya maksain PP bang, tapi diatur jamnya gitu, biar abangnya ada waktu istirahat juga gitu ya, nggak terlalu kecapean juga. Yang kedua, usahain ngekos bang. Banyak banget teman-teman gue di sini yang ngekos karena mereka nggak mau ngambil opsi yang pertama tadi, yang kayak gue nih, gue masih PP kan, pulang pergi dengan alasan capek bang. Itu capek di motor, capek di badan memang, tapi gue ngambil opsi yang pertama. Nah ada opsi yang kedua, ini jauh lebih enak, jauh lebih santai gitu kan. Apa itu? Ngekos gitu. Ngekos di tengah, di Jakarta, terserah ada bang, mau di Jakarta mau di Depok. Kalau nggak mau terlalu jauh di Depok. Kalau misalkan emang mau lebih enak,
ya udah sikat di Jakarta gitu. Lah kan keluar biaya bang. Kalau hitungan keluar biaya itu nggak terlalu beda jauh kok bang, nggak terlalu beda jauh dengan PP, seriusan. Karena lu PP, lu pakai bensin, lu bayangin di atas 50 kilometer tiap hari PP bensinnya berapa, gitu kan? Terus untuk perawatan motor juga jauh lebih capek, itu biayanya berapa? Dibanding Anda dengan ngekos di Jakarta misalkan. Lah tetap terlalu mahal bang. Nah kalinya adalah solusinya, karena Anda kan sendiri, biasanya ngekosnya beregu 2 orang sampai 3 orang. Itu cara ngakalinya bang. Teman-teman gue juga begitu sama dari sini di Bogor mah bang, buset. Teman-teman gue nggak kuat narik di sini, narik di Bogor, karena nyari 100.000 aja susah kata mereka. Mending mereka pure ke Jakarta langsung, lumayan bang. Bisa 150 bersih atau 200.000 tuh udah enak bang kalau di Jakarta. Jakarta lu asal mau capek aja sampai malam juga masih ada orderan, masih rame. Ngekos berdua, bertiga, patungan, misal kosannya 1 juta. Kosan 1 juta udah enak banget tuh, lumayan di Jakarta gitu kan. Lu 350.000 kalau 3 orang itu udah bisa dapat. Toh lu di kosan juga cuma numpang tidur. Yang penting nggak kayak tadi, istirahatnya lebih nyaman gitu kan. Kendaraan juga lebih tenang, lu dimasukin di teras kayak gitu. Pokoknya lebih enak lah bang gitu untuk kehidupan Anda gitu kan. Kalau nggak mau ngambil opsi yang pertama tadi capek, yang kedua lah keluarin modal kok sama-sama aja kok, yakin. Dan lagi kalau lu di Jakarta ini enak bang, lu kayak tadi nih mau ngebolang sampai malam juga masih rame tetep gitu. Tapi lu nggak prihatin kelihatannya gitu. Atau yang ketiga, mentok-mentok ya cari opsi teman atau saudara gitu. Kalau lu misalkan yang pertama nih nggak bisa bang, capek. Yang kedua belum bisa bang, gua baru mulai fase bolang, belum ada modal. Cari opsi yang ketiga udah, ini nih. Lu cari saudara atau temen yang baik gitu kan, yang bisa nginepin dulu di tempat dia tinggal. Syukur-syukur kalau di rumah saudara, lu cari lu nebeng dulu sebulan di sini. Gue pede bang, lu pasti bisa kok sudah sebulan lu ngekos gitu. Sisihin duit lu sebulan ini, selama sebulan ini lu nebeng di rumah saudara lu atau di rumah temen lu atau di kosan temen lu tadi yang pertama ngojol ke kota. Biasanya kayak gitu solidaritasnya kuat bang. Lu nebeng dulu di sini nih, di yang ketiga gitu kan, di tempat orang ketiga nih. Selama sebulan lu nabung bang gitu kan. Sisihin sehari 20.000, sehari 30.000 dari pendapatan lu ngojol gitu. Kan lu ngojol di Jakarta lumayan kenceng nih bang, kalau dibanding dengan Bogor ya. Itu yang gue tahu dan yang gue alamin, itu perbedaannya sangat-sangat signifikan jauh bang. Perbedaannya mungkin bisa 100% gitu ya. Nah ini lu sisihin bang, sehari 25.000 atau 30.000. Lu pakai nih, ini bukan untuk konsumtif lu dipakai jajan dan lain-lain dan foya-foya gitu ya. Pakai buat kehidupan lu nanti nih, kehidupannya. Lu sudah sebulan, udah lu keluar dari sini pilihannya. Walaupun saudara lu nawarin, kalau bisa lu keluar aja udah. Lu mandiri, coba di situ pakai duit lu nih, ngojol. Capek sekalian, lu ngojol sampai malam, cari-cari tambahan. Yang penting lu ada tabungan buat nanti supaya nggak nebeng lagi gitu. Itu sih bang, saran yang gua bisa kasih saran ya. Bentuk kepedulian gue sebagai sesama driver, jangan sampai lah bang gitu kan. Lu udah capek nih kita hidup di jalan gitu kan. Kita narik hujan-hujanan, panas-panasan. Kalau panas masih enak bang, kalau hujan coba bayangin. Kita minimal ada tempat untuk pulang, untuk istirahat gitu. Jangan sampai ngemper di pom bensin, di pinggir jalan. Emang lu nggak pernah bang tidur di pinggir jalan? Pernah, gua pernah. Tapi siang bang, nggak malam gitu. Karena gue selalu ngusahain yang malam itu gue balik bang, gue ada tempat untuk pulang gitu, tempat untuk istirahat gitu, yang enak dan yang lumayan dibilang layak lah gitu. Nggak harus di tempat orang terus gitu. Siang gue pernah, sering banget kayak gitu. Lo kalau siang coba bayangin, kita misal abis begadang nih kan, siangnya pasti ngantuk bang, ngantuk parah. Gue kalau nggak kuat, gue parkirin motor pinggir jalan, gue tidur aja di stang 10 menit, 5 menit gitu. Kalau bahasa Sundanya udah nggak lenyap gitu. Sebentar aja, yang penting kita ngilangin ngantuk. Tapi kalau malam kan beda bang. Kalau malam tuh memang bener-bener kita untuk full istirahat gitu, abis seharian narik gitu. Jadi usahakan tempatnya ya yang enak lah gitu bang.
gitu. Apalagi sampai kalau misalkan ada yang posting minta tolong, aduh bang, itu sih cara gue bang, begitulah pokoknya. Tiga itu tadi ya gitu. Kalau bisa, kalau masih bisa PP, masih sanggup, sikat PP gitu. Gue juga sama bang, 3 jam gue pulang balik kosong. Banyak kawan-kawan bolang gue yang dari Bogor Ciampea ke atas tuh ada. Kita sama-sama suka ngosong bang, callingan kita. Di mana bos? Jakarta nih bolang, ngosong nggak? Ngosong, ngosong. Yang penting satu, buat terapi akun itu berguna banget. Dan lu fisik, mental dan motor ini harus kuat kalau yang pertama. Yang kedua, lu ngekos di sini. Kalau misalkan udah ada modal sedikit aja buat hidup, buat nahan 2 minggu, 3 minggu, sikat nih yang kedua di Jakarta. Di Jakarta mah akun insya Allah kuat bos. Beda dengan di Bogor. Gue perbandingannya Bogor dengan Jakarta ya. Gue kalau kota-kota lain karena nggak pede nyebutin, karena kita nggak tahu di situ. Yang ketiga, lu nebeng dulu bisa. Entah itu di saudara lu, entah itu di sesama driver dari kampung lu nebeng aja di kosan dia dulu selama 2 minggu atau 1 bulan di sini, buat lu nyari modal untuk kehidupannya nanti. Syukur-syukur kalau misalkan dia mau satu kosan bareng terus gitu, jadi itu lebih irit dan lebih murah gitu. Itu bang 3 saran dari gua, semoga membantu, semoga bermanfaat ya. Untuk yang sering ketemu yang kayak gini, boleh banget di komen di kolom komentar. Apalagi kalau misalkan anda sendiri yang mengalami, boleh banget di kolom komentar, kenapa sih bang sampai kayak gitu ya. Itu adalah keresahan gue pribadi aja sih gitu, karena satu profesi kita di sama-sama cari uang di jalan, sebagai kurir online ataupun ojek online gitu ya. Itu aja di episode kali ini. Kalau ada salah-salah kata boleh banget di komen di kolom komentar. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.